Selamat datang di YPI Do Podcast. Podcastnya YPI Unitonokerto, Surabaya. Bersama saya, Vincent Chandra. Pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen diri atau self-management, yang dimana merupakan kemampuan individu untuk mengontrol berbagai hal yang ada dalam aspek dirinya, mulai dari fisik hingga psikis. Manajemen diri sendiri juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menganalisa kelemahan dan kekuatannya untuk membuat diri sendiri lebih teratur dan lebih baik. Nah, untuk pembahasan pada hari ini yang sangat spesial, kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial juga dari SMPN Negeri 1 Surabaya. SMPN Negeri 1 Surabaya. Dengan di sini saya sudah kedatangan dua tamu dan pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya, yang sangat spesial. Ini bisa diperkenalkan dulu sama diri, nama Anda. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Adelia Ayu Griselda, biasa disapa dengan Adelia. Saya 14 tahun dan sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Surabaya masa bakti 2022-2023. Oke. Tuh, Masnya? Saya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Raka Zaki Trinaldi, akrab disapa Raka, dan saya umur 14 tahun juga. Dan saya saat ini menjabat sebagai Ketua Orpes. Oke, untuk kelasnya sekarang sedang duduk di kelas. Untuk saya sendiri berada di kelas 9. Dan saya duduk di kelas 8. Oke. Ya, jadi itu adalah kedua tamu kita yang sangat luar biasa ini ya, yaitu adalah Mas Raka dan juga Mbak Adelia. Nah, mereka ini tuh kan sudah menjabat baru ya? Ini untuk yang baru. Kalau yang saya yang lama, tapi untuk yang Raka yang baru. Oke ya, jadi kedua-duanya ini pasti sudah pernah punya pengalaman di dalam bidangnya mereka sendiri. Oke, nah sebagai ketua OSIS dan juga wakilnya juga, pastinya kalian kan bakal disibukkan dengan banyak agenda ya, kegiatan sekolah pasti banyak kan, mulai dari rapat, mulai dari mungkin berpikir buat nanti kira-kira acara pada hari ini apa gitu kan. Nah, apa sih caranya kalian, strateginya kalian gitu buat membagi antara waktu berkegiatan, terus juga dengan belajar, dengan have fun, me time gitu, gimana? Ya, mungkin bisa dimulai dari saya sendiri, misi ya. Untuk saya sendiri, biasanya yang saya lakukan itu saya sering untuk membuat adanya skala prioritas. Jadi skala prioritas itu apa? Jadi skala prioritas itu dimana kita memprioritaskan hal-hal yang harus kita pentingkan lebih dahulu dan juga hal-hal yang harus kita singkirkan terlebih dahulu gitu. Jadi apabila yang pertama ini, misal kita udah ada agenda nih, kita bisa melihat nih kalau misalnya kita hari ini harus belajar karena besok ada ulangan. Nah, berarti itu yang harus diprioritasin dulu. Kita harus belajar dulu biar kita bisa memaksimalkan lagi dalam belajar kita gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya selanjutnya kalau misalnya ada barengan nih, misal ada event OSIS ataupun juga dengan belajar, nah itu mungkin bisa lebih disisihkan lagi belajarnya dahulu. Jadi lebih dilihat dulu mana yang emang lebih penting gitu. Ya. Nah, maka dari itu mungkin itulah pentingnya untuk membuat skala prioritas. Terus setelahnya juga bisa dengan mengatur waktu. Jadi kita udah bikin agenda nih. Kayak misal hari ini kita mau ngapain aja. Jadi dimana kita tuh juga nggak hanya kayak hari ini besok aku mau gini nih gitu. Jadi kayak nggak cuma ngobrol aja, tapi emang udah ada jadwalnya. Jadi kita kayak bisa lebih sadar dan lebih paham juga gitu loh. Jadi kita nggak cuma hanya sekedar ngobrol, kita udah bisa terjadwal dan lebih bisa langsung besok ngelakuin gitu. Ya, jadinya kayak besoknya itu mungkin kegiatannya kurang, jadi bisa lah apa gitu sama teman. Iya. Untuk Mas Rakanya sendiri? Kalau dari saya sendiri, sama seperti Mbak Adelia, jadi bikin skala prioritas dan agenda-agenda apa yang penting. Jadi saya bakal ngelakuin yang penting dulu, daripada yang kurang penting. Dan juga mencari mana agenda yang semisal seperti hanya keluar sama teman-teman, pergi keluar ke hangout gitu ya. Itu kan nggak penting kan, nggak terlalu penting lah.
Jadi bisa dilakukan sama kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih penting lagi. Jadi Oke, jadi emang dua-duanya pakai skala prioritas. Iya, Iya, betul. Nah, jadi skala prioritasnya itu sudah dibikin dari jauh-jauh hari gitu ya? Iya, kebetulan kalau untuk skala prioritas itu biasanya lebih ke gimana kita ngekondisiin sehari-hari kita itu mau ngapain aja, kayak gitu. Gitu sih, jadi lebih ke agenda. Jadi lebih ke agenda. Untuk agendanya sendiri pernah bolong nggak? Misalkan besok aku sebenarnya punya agenda pengen belajar tapi tiba-tiba belajarnya misalnya di agenda mungkin 2 jam, tiba-tiba kayak kepotong sejam karena pengen main gitu. Pernah nggak? Nah, tentunya pernah, tapi ya nggak bolong banget gitu. Cuma berkurang waktunya aja. Ya, kalau untuk saya sendiri sih, itu menurut saya hal yang biasa ya, karena kan apalagi kita juga remaja, dan Ya, kayak pasti banyak banget hal-hal yang bikin kita akhirnya terdistraksi gitu untuk melakukan itu. Senang. Nah, betul banget, apalagi kalau tiba-tiba teman nih ngechat, ayo main yuk, hangout yuk, tuh, itu tuh udah susah banget buat ngontrolnya, jadi kayak kadang itu emang harus perlu kesadaran diri juga akan adanya hal itu gitu. Jadi, tapi sekarang sudah mulai diminimalisir mungkin. Betul. Jadi ya, emang jujur saya sendiri juga kadang kalau bikin agenda juga suka bolong-bolong juga kadang ya. Biasanya sih triksnya itu sih. Jadi sebelum mungkin kita udah bikin agenda nih, besok pagi mau jogging. Nah itu waktu kita bangun pagi, kita tuh udah siapin tuh barang-barang apa aja yang bakal kita lakuin. Misal kita mau running, mau jogging, kita udah siapin tuh sepatu, terus botol minum, bajunya. Jadi setiap kita udah bangun pagi, udah ada nih, wah udah siap, udah langsung berangkat gitu. Jadi nggak pada alasan-alasan lagi mau malas-malasan atau apa gitu. Jadi udah ada persiapannya dari Ya, sebelum. betul. Jadi nggak cuma bikin agenda doang, tapi udah ada persiapannya gitu ya. Dan agendanya itu dibuat dari skala prioritas itu tadi. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau pakai skala prioritas itu sama agenda itu seberapa efektifnya sih dalam manajemen waktu gitu? Kalau dari saya sendiri, skala prioritas dan juga agenda-agenda yang dipentingin itu sangat efektif. Karena kalau nggak ada skala prioritas dan juga nggak ada agenda-agenda yang sudah disiapin yang mana yang penting dan yang mana yang nggak penting, itu bakal buat kita bisa jadi kesadaran diri tadi bahwa kita bisa memanage mana yang penting dan juga yang nggak penting. Jadi kita bisa terarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi sangat efektif gitu ya. Wah, memang benar-benar ya seperti calon pemimpin selanjutnya ini, pemimpin Indonesia selanjutnya ini ya. Sudah bahkan masih SMP saja sudah memikirkan tentang skala prioritas dan juga agenda untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Oke, baik. Nah, sebenarnya kan sebelumnya kan pernah pengen calonin kan, sudah punya ada rencana. Nah, itu ada nggak sih penolakan atau protes itu misalkan dari orang tua teman-teman gitu, misalkan dari orang tua kalian ada yang bilang jangan deh nanti kamu kalau jadi kayak gini mah nggak bisa belajar malah nggak bisa apa gitu, ada nggak kayak gitu? Oke, kalau mungkin dari saya sendiri, awalnya kan karena saya sendiri juga nggak hanya ikut organisasi ya, karena saya sendiri juga seorang atlet, di mana saya juga ikut karate. Nah, jadi mungkin orang tua juga akhirnya memikirkan itu ya, jadi bisa nggak dengan adanya ini, kamu bisa tanggung jawab nggak Iya, kalau kayak- misalnya, nah itu jadi mungkin bisa akhirnya mau nggak mau itu ya orang tua harus bisa mempercayakan sang anak. Jadi ya dimana kita juga harus diberi ruang dan kita juga harus menyadari kita bisa nggak sih, kita harus percaya juga sama kemampuan yang ada yang kita punya gitu, bahwa kita bisa bertanggung jawab. Jadi- Saya juga bisa meyakinkan orang tua. Jadi akhirnya orang tua percaya kalau bisa dan bisa membuktikan sendiri akhirnya ya, bisa betul. membuktikan sendiri. Saya juga setuju sama pendapat dari Mbak Adelia bahwa kalau misal kita udah percaya sama orang tua dan juga orang tua udah percaya sama kita sendiri, itu pasti kegiatan-kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Karena restu orang tua itu sangat berarti gitu ya. Iya, buat kita karena kan semua. katanya kan ada yang bilang restu orang tua ada jalan kesuksesan. Nah, mungkin itu juga salah satunya. Ya, jadi sekarang sudah dipercaya orang tua ya emang ya. Karena emang setiap kegiatan kan juga harus dipercayai sama orang tua dan juga sudah harus diberikan restu dari orang tua. Oke. Pantesan mungkin bisa jadi mimpinya bagus ya, soalnya udah dikasih restu sama orang tua ternyata ya. Oke, jadi kan sudah dapat restu kan. Nah, terus kan bisa membuktikannya pakai skala prioritas tadi tuh ya. Iya. Skala prioritas dan agenda itu. Dulu pernah nggak sih kayak dikasih saran sama orang tua kayak bikin skala prioritas ini atau enggak gitu, atau tiba-tiba muncul sendiri gitu loh mau pakai skala prioritas gitu? Mungkin kalau untuk saya biasanya tuh emang
hobi banget buat ngeliatin video-video yang lewat di YouTube ataupun di Oke. TikTok kan sekarang banyak tuh ya berkeliaran kayak tips and trick kayak gitu. Ya. Nah akhirnya mau nggak mau juga akhirnya sering ngeliat tuh kayak hal tips and trick biar kamu nggak malas belajar, tips and trick cara manajemen waktu, dan mau nggak mau kita juga harus tetap belajar itu karena kita juga pasti ada halnya, ada kalanya kita emang kayak malas-malasan, tapi ya kembali lagi kesadaran diri itu penting. Jadi sebenarnya kita juga harus bisa menyadarkan diri kita sendiri bahwa ya kita nggak boleh malas-malasan, salah satunya dengan itu. Jadi ya akhirnya belajarnya dari itu tadi, dari sosial media. Oke, jadi ide utamanya buat skala prioritas itu dari sosial media. Betul. Ya, kalau untuk Mas Rakanya juga sama? Kalau dari saya sendiri, mengapa saya bikin skala prioritas itu karena saya juga sadar bahwa kegiatan-kegiatan saya juga banyak dan juga penting. Jadi saya dari kesadaran diri aja, dari kesadaran diri dan langsung bikin skala prioritas yang menurut saya juga sangat penting di era saya banyak kegiatan itu. Oke, jadi kayak tiba-tiba sadar aja, Betul. oh aku banyak kegiatan gitu kan ya. Mungkin biar gak kecapean, bikin skala prioritas aja gitu ya. Nah, emang ternyata sebenarnya media sosial juga banyak bagusnya. Ya. Betul. Ya, kan? Dengan cara begitu orang tua bisa yakin dan menunjukkan, berarti bisa membuktikan dong kalau kalian bisa waktu itu. Bisa membuktikan. Iya betul. Alhamdulillah sih Hebat sih, lancar-lancar ya. alhamdulillah. Awalnya Oke. tuh sempat gimana ya? Ada kalanya tuh kayak emang kita capek ya untuk membuktikan itu tuh kita capek dalam proses halnya untuk mewujudkan biar kita bisa dipercaya tuh susah. Iya. Karena adanya capek lah yang tiba-tiba teledor, entah yang nilainya turun atau nggak stabil. Nah itu yang akhirnya bikin orang tua jadi juga Kayak takut gitu iya, kayak. bimbang Iya. gitu. Ini anaknya harus di stop atau mau dilanjutin gitu. Nah cuman balik lagi harus tetap bisa dijalankan dengan baik. Jadi emang Apalagi tiba-tiba kalau kita itu udah banyak kegiatan terus besoknya sakit gitu, jadi orang tua kan kayak Khawatir. ya, khawatir. karena mungkin kecapean gitu ya kan, Betul. kelebihan. Makanya itu jadi pakai skala prioritas biar bisa mengatur gitu kan, biar juga gak kecapean. Jadi emang dulunya emang sempat ada kayak masalah gitu ya, kayak kecapean gitu awalnya. Itu pasti banget Oke, dilakuin. ya. Mungkin belum Iya, adaptasi iya. aja dulu Iya. mungkin ya, kayak karena saya juga dulu pernah kayak gitu ya. Jadi karena dulu saya menjabat sebagai wakil ketua kan Oh. di OSIS juga, sempat kecapean juga sebenarnya tiba-tiba karena kayak kaget aja gitu. Tiba-tiba banyak kegiatan, tiba-tiba banyak apa-apa dan kayak wah ini aku kapan ya istirahatnya Iya. dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata generasi yang sekarang udah ada cara-cara yang luar biasa biar bisa nggak kejadian kayak gitu. Nah, dan aku juga mau tanya nih, kita mau tanya ke kamu, gimana caranya bisa memanajemen waktu dan juga agenda-agenda seperti kegiatan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Oke ya, jadi cara saya ini emang agak unik sih sebenarnya, agak rumit ya. Aku juga dulu kok bisa kepikiran juga agak heran ya. Jadi cara aku ini tuh dengan membuat kayak skala prioritas plus agenda gitu, cuman lebih rumit. Jadi saya menggunakan sistem skor. Jadi misalkan kayak ada kegiatan yang sangat penting, mungkin saya kasih skor 3. Yang kurang penting tapi tetap penting, saya kasih skor 2. Dan juga untuk mungkin yang bisa ditunda, saya kasih skor 1. Dan satu lagi mungkin yang nggak perlu buat dilakuin tapi kita pengen ya, misalnya kayak tiduran atau rebahan semacamnya kan, saya kasih skor 0. Nah jadi saya bisa list itu semua yang aku pengen lakuin besok, minggu depannya gitu, saya tulis. Misalkan mungkin kayak minggu depan, oh ada rapat, kira-kira ini rapat kan nggak bisa ditunda, jadi pasti harus dilakukan 3. Tapi terus ada, oh jalan-jalan bareng teman, ini jalan-jalan bareng teman penting sih, cuman kan bisa ditunda ya kan, jadi saya kasih skor 1. Untuk belajar, untuk ulangan, wah ini penting juga, kasih 3. Belanja baju, wah, nanti bisa ditunda, penting tapi tetap bisa ditunda, kasih skor 1 atau enggak 2. Gitu, saya ya gitu-gitu terus sampai nanti akhirnya dapat satu list panjang isinya skor. Lumayan seru ya, dan unik juga. Mungkin bisa kita coba kapan-kapan ya Betul. Raka ya. Iya. Daripada mungkin bosen sambil ngelakuin, mungkin bisa dicoba juga dengan cara skor. Ya dan akhirnya ya kan bisa dilihatin tuh yang 3 mana, yang 2 mana, yang 1 mana. Terus habis Ya, itu betul. tinggal di checklist apa kayak gimana? Ya kan biasanya kan saya bikin, saya ada yang minggu ke depan, ada yang kadang bisa sampai 2 minggu, kadang-kadang planning buat sebulan yang depan gitu ya. Nah terus saya juga tulis tanggalnya, estimasinya kira-kira saya lakuinnya kapan.
Nah, jadi pas mungkin besoknya atau minggu depannya, pas saya lihat lagi agenda itu, oh jadi kayak tahu, oh minggu depan aku gini, minggu depannya aku juga gini. Gitu. Oke, keren. Keren sih. Ya, Betul. memang rumit sih. Karena dulu awalnya aku kepikirannya nggak tahu ya, tiba-tiba kepikiran aja. Karena dulu aku tuh bosen sebenarnya lihat checklist atau Tapi emang kadang itu juga perlu ya dibuat note kayak gitu, karena buat daripada nentuin skala prioritas juga itu ada lagi caranya dengan ini. Biasanya kalau untuk pelajaran saya tuh tulis, jadi untuk mapal ini apa sih yang harus tugasnya tuh apa mungkin bisa aja. ada tugas kelompoknya Nah, apa, itu tugas tugasnya kelompok ya, apa, gitu. terus mapal ini tuh besok apa yang dibahas. Itu malamnya tuh udah harus belajar dulu mungkin, Ya. karena kan juga banyak kegiatan yang lain tuh. Jadi kita harus belajar jauh-jauh hari dulu biar nggak ketinggalan untuk belajarnya gitu. Sebenarnya yang paling jadi masalah dari sistem skor saya itu kalau misalkan saya nggak masuk, misalkan ya nggak masuk sehari aja, itu sistem skornya udah rusak. Kayak tiba-tiba prioritasnya itu berubah, kan geser sehari kan. Iya. Jadi kayak wah ini harus giniin gitu. Jadi kayak susahnya di situ. Makanya ya mungkin note itu bisa membantu. Mungkin nanti saya akan coba juga nanti ya Baik. setelah podcast ini selesai. Boleh. Oke, baiklah. Nah, kita sendiri kan tahu ya bahwa menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS atau anggota OSIS secara normal lah ya, itu merupakan upaya dalam menemukan potensi diri, menggali, mencari yang kalian inginin gitu kan, yang kira-kira aku bisa apa sih gitu kan. Nah, kalian sendiri udah ketemu belum cara apa? Sudah ketemu belum potensi dirinya? Kalau dari saya sendiri, saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan OSIS karena dimana kita bisa berteman dengan teman-teman yang baru dan juga kita bisa menggali dan juga saling bertukar berbagai informasi. Kita bisa mencari ilmu yang berbagai gitu kan, banyak gitu. Jadi kita bisa saling tukar dari ilmu-ilmu yang kita dapat. Dan kita bisa juga menggali potensi diri kita di dalam sela-sela kita berteman dengan mereka. Kita bisa banyak sekali bakat dan minat kita yang bisa terupayakan dan juga tergali gitu. Seperti kita bisa lebih percaya diri dan juga kita bisa public speaking dan kita bisa introvert gitu. Extrovert. Iya, Extrovert. banyak ngomong tiba-tiba kan awalnya masuk organisasi diem-diem, tiba-tiba jadi rame gitu Iya, kan. karena kan juga dipaksa juga ya, karena lingkungannya tuh kita juga nggak bisa diem kan, apalagi di organisasi. Kalau tanpa adanya koordinasi atau omong-omongan, adanya komunikasi, ngobrol, ya nggak bisa jalan dong, namanya juga organisasi gitu. Jadi ya pastinya juga karena kita dengan cara salah satunya tuh jalannya dengan join organisasi OSIS ataupun mungkin seperti Raka, organisasi pelajar Surabaya, itu juga bisa membantu menggali potensi diri kita. Seperti kita juga bisa tahu caranya public speaking, terus caranya berbicara di depan publik yang umum, terus juga bisa ngelihat sekitar Mungkin gimana kayak sih. juga melatih biar nggak takut Nah, gitu ya. kayak gitu. Lebih berani. Nah, so far sih seperti itu ya dalam cara mencari dan menggali potensi diri. Kalau Mbak Adelia sudah ketemu belum potensinya kira-kira pada saat di OSIS itu? Saya sendiri sudah, menurut saya ya, dalam diri saya itu saya melihat banyak sekali perubahan dan saya merasa saya sudah bisa lah, setidaknya saya sudah bisa menempatkan diri saya dan saya sudah bisa menemukan potensi saya itu sebenarnya apa gitu. Jadi untuk saya sendiri, saya sebenarnya merasa bahwa saya itu sebenarnya bagus loh kalau misalnya dalam hal public speaking seperti ini, saya juga bisa lebih memunculkan sifat-sifat itu. Terus bisa juga kan saya juga selain itu kan bisa tahu gitu kalau misalnya saya kan juga atlet. Nah, berarti saya juga dalam perjalanan itu saya tahu kalau misalnya saya tuh bisa membagi waktu dan saya juga bisa selain di organisasi, saya juga bisa di bidang olahraga gitu. Itu sih. Emang keren banget sih bisa public speakingnya ya. Emang dari tadi kok ngomong tertata banget gitu kan, rapi gitu. Iri saya sebenarnya. Ini juga ada masih proses belajar ya, jadi kita juga sama-sama belajar, makanya kita ada di sini gitu. Ya, tadi kan sudah dari Mbak Adelia ya yang luar biasa bisa membagi waktu dan ternyata ketemu juga kan bisa public speaking. Oke, untuk Mas Raka, ketemu apa sih di organisasi ini? Ya seperti yang tadi udah dibilangkan, kita bisa ketemu sama teman-teman yang banyak dan kita bisa saling tukar informasi dan juga bisa komunikasi yang lebih dalam. Kita bisa
jadi anak yang ekstrovert gitu, tapi ekstrovertnya nggak terlalu ekstrovert banget gitu, Mungkin masih kayak ada extrovert. batasannya gitu. Ya kayak ekstrovert mungkin yang kayak cuma ngobrol-ngobrol sama teman aja gitu. Betul. Dan dari saya sendiri, kalau Mbak Adel kan tadi atlet, tapi kalau saya ini pendongeng. Wih, pendongeng. Ya, Jadi dan emang juga backgroundnya udah gitu. Kelihatan banget sih ya pendongeng dan pendongeng sih. kadang juga jadi MC. Wih, Gitu. MC. Berapa jam terbangnya kira-kira? Insya Allah nanti 100 jam akan saya lalui. Wih, Amin. mengerikan emang ya. Sudah sepuh-sepuh MC, sudah sepuh-sepuh public speaking ya. Emang kalian banget sih pendongeng, kayak wibawanya lagi ngomong, oh iya jadi ini ya gitu. Wah, keren banget sih. Emang salut saya sama kalian berdua ini, luar biasa ya. Nah, kita mau tanya juga nih sama Vincent. Vincent selain di OSIS juga bisa menggali potensi di mana aja. Karena sekolah BPI ini luar biasanya ya. Saya berada di sekolah yang dimana mementingkan potensi diri. Jadi kayak menggali. Jadi kita di sini ada beberapa program mulai dari YEC, yaitu Youth Entrepreneur Class, yang dimana kita kayak bikin mungkin tuh ya misalnya ada kelas dari bisa dan juga yang semacam-macamnya. Di sini sebenarnya ada banyak karyanya, cuman di sini nggak di sini semua, ada yang di ruangan sebelahnya lah gitu. Oke. Nah juga sebenarnya saya lebih tertarik sama satu lagi program, yaitu RUKA atau Rumah Karya. Apa itu? Nah untuk Rumah Karya sendiri itu programnya menulis mau menulis cerpen, puisi, kadang juga sekarang ada yang bikin komik sekarang juga untuk RUKA. Keren. Ya, dan RUKA itu biasanya juga akan dipublish, diterbitkan oleh YPPI SCPBB 1 ini. Jadi kan dari situ saya bisa mendapatkan potensi saya. Ternyata saya bisa menulis, saya juga bisa public speaking kayak yang ini. Meskipun public speaking saya masih amatir ya, masih belajar juga namanya ya. Ya, kita sama-sama belajar kan. Iya, kita sama-sama belajar, dan ya saya harap juga sih lama-lama kita juga bisa lebih profesional mungkin. Amin. Iya. Siap. Maaf, karena saya sendiri juga kadang kalau ngomong masih belepotan. Tadi pas openingnya aja sempat belepotan tadi ya, emang ya si amatir gitu kan. Oke, yaudah. Kira-kira hal apa aja sih yang jadi target kalian berdua di SMPN 1 gitu? Kalian kan sebagai ketua dan juga wakil gitu kan. Dari Mbak Adel dulu. Ini untuk target ya. Kayak target, keinginan atau sesuatu yang inginkan terwujud gitu loh. Oke, mungkin untuk kalau dari saya sendiri, untuk target saya di SMP ini, untuk diri saya sendiri. Oke, kalau untuk diri saya sendiri, itu yang pertama saya juga pastinya ingin, masa-masa SMP ini kan juga masa-masa peralihan ya, dimana dari anak-anak terus kita juga jadi remaja, Iya, pastinya masih juga setengah remaja gitu. Iya, setengah Iya, remaja, setengah jadi kayak remaja. pasti ngerasain lah bedanya, dan perubahan prosesnya tuh panjang, mulai dari yang mungkin kita jadi moody, terus kayak gimana ya, terus kayak ketemu sama teman-teman baru, ngobrol. Nah itu terus jadi hal-hal yang pengen saya ubah atau target saya ke depannya itu bisa menjadikan diri saya itu lebih bisa tertata lagi, terus bisa lebih tentunya bisa berpikiran lebih luas lagi, bisa melihat kalau segala sesuatunya tuh dalam nggak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi dari sudut pandang yang lain juga, dan pastinya juga bisa belajar yang lain, nggak cuma berfokus pada satu hal yang itu aja. Ya, jadi semoga aja terwujud ya. Amin, Ya. amin. Jadi ingin untuk bisa mengeksplor lebih banyak Iya, ya. betul. Jadi ya mungkin udah kelas 9, nanti Iya. abis ini udah SMA ya. Iya. Iya, semoga aja nanti pas SMA udah kayak sesuai yang diimpikan gitu ya. Amin. Oke, untuk masyarakatnya sendiri? Kalau dari saya sendiri sama seperti Mbak Adelia, tapi saya tuh punya target bahwasanya kita sendiri jadi ketua OSIS itu harus bisa jadi pelopor dari teman-teman yang ada di sekitar. Oke. Jadi kita bisa jadi senternya gitu. Kita bisa menyinari mereka dan juga menjadi motivator bagi mereka. Dan kita juga sebagai seorang pelajar itu juga bisa harus mentargetkan bahwasanya kita juga harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa menjadi yang lebih baik. Dan kita juga punya cita-cita yang harus bisa terwujudkan. Makanya kita sebagai pelajar itu sering sekali belajar untuk bisa menemukan bagaimana cara kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Oke, jadi kayak lilin ya, yang
ya menerangi jalan dan menjadi pemimpin. Nah, Luar bisa biasa jadi sekali. pelopor gitu. Iya kan, emang luar biasa ya. Moga-moga kejadian juga sih. Amin. Iya kan, emang jadi pemimpin juga susah sebenarnya kan. Kalau kita dengar-dengar orang ya bilang susah, tapi sekarang kalau misalkan kita udah bisa sering komunikasi, menjadi pemimpin udah lebih gampang ya. Betul. Jadi kita dapat dari orang-orang lain. Oke, ya jadi untuk Mas Raka sama Mbak Adel ya kan, nah kan sudah bisa untuk memanajemen waktu, berhasil menemukan eh, potensinya juga ya kan dalam public speaking, dalam menjadi atlet, dalam menjadi pendongeng juga ya, luar biasa memang ya. Oke, jadi eh, mungkin tips and triknya untuk memanajemen diri sendiri loh dari Mbak Adel. Ya, untuk tips untuk manajemen waktu kita sendiri, itu yang pertama bisa dimulai dari kita lihat juga hal-hal yang ada di sekitar kita. Kenapa sih kita harus manajemen waktu kita? Karena kita lihat juga bahwa sekeliling kita itu enggak cuman kita aja yang melakukan sesuatu, tapi juga orang itu melakukan hal dari kegiatan mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa maksain kalau kita harus punya jadwal dan kegiatan yang sama dengan mereka. Makanya kita juga harus bisa mengatur waktu, terus membuat jadwal juga. Nah, untuk manajemen waktu terhadap diri sendiri sih lebih lagi ya ke kesadaran diri, karena kita tuh juga sekarang apalagi banyak banget hal-hal baru yang bisa kita pelajarin. Jadi makanya itu kita juga harus tetap punya waktu buat kapan bisa me time, kapan bisa bikin karya-karya atau kayak ngerjain tugas sama temen-temen. Nah kayak gitu tuh, jadi kita juga tetap harus bisa ngulangin waktu, dan cara manajemen waktunya ya tetap dari kesadaran diri masing-masing. Oke, jadi ya emang benar-benar berfokus. Pokoknya yang penting kalau mau bisa manajemen diri sendiri harus bisa sadar diri. Nah, sadar dengan keadaan keluarganya, kesibukannya mungkin ya kan. Ya, jangan itu kita juga mungkin bisa dibantu kalau kita mungkin sadar ya, mungkin oh kita sebenarnya sibuk, terus kita dapat oh ya udah kita bikin skala prioritas aja. Tapi kan nanti kan kalau misalkan ada kegiatan mungkin takut agak ditolak gitu sama orang tua, kita bisa buktikan kalau kita bisa dengan skala prioritas itu. Dan dari situ ketika kita menjalani kegiatan tersebut, kita bisa menemukan potensi dan jiwa aslinya diri kita ya kan, dan akhirnya mempunyai target. Karena ya yang penting kan target dulu ya kan. Ya. Karena kalau nggak ada target itu kita juga nggak bisa nih kayak apa yang bikin semangat kita tuh buat pendorong itu kayak, akhirnya nggak ada kalau tanpa ada target itu gitu. Ya kayak kita ada ribuan pintu, kita nggak tahu pintu yang kita ingin tuju mana ya kan, itu hitungannya kayak orang tanpa tujuan. Nah, apalagi kan seorang pemimpin itu harus bisa menargetkan dirinya seperti pemimpin luar biasa, dan kita juga bisa menargetkan pemimpin-pemimpin yang dulunya juga bisa merintis dari dini hingga bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Itu bisa menjadi pendorong bagi kita. Oke, jadi bisa memimpin dan akhirnya menuju pintu yang benar ya kan. Iya, jadi caranya juga bisa dengan cara mencari role model. Jadi kita bisa melihat orang yang memang bisa menjadi sebagai motivasi kita untuk melakukan hal-hal dan bisa memanajemen waktu, seperti itu sih. Jadi ya dari kita menemukan role model, kita bisa menemukan potensi diri kita bisa akhirnya membuat skala prioritas terhadap apa yang ingin kita lakukan, dan akhirnya mungkin kita bisa membuat bangga orang tua kita masing-masing. Wah, luar biasa sekali sih ya. Oke, ya jadi dari itu kira-kira sekarang ini, ya kan? Kira-kira sekarang ini seberapa berhasilnya skala prioritasnya itu? Seberapa hasilnya? Kalau dari saya sendiri belum bisa dikatakan berhasil karena kita juga masih tahap peralihan dan juga masih tahap penyelesaian diri, dan kita juga bisa mengembangkan potensi itu hingga kita nanti lulus SMA atau bahkan kita kuliah, dan juga kita sampai punya anak, itu harus ada skala prioritas. Jadi masih belum bisa dikatakan berhasil. Oke, jadi masih dalam perkembangan untuk menjadi lebih baik. Luar biasa ya.
Oke, jadi dengan adanya skala prioritas, kita bisa memastikan bahwa orang tua bisa mensupport kita, ya, dan jadi salah satu cara utama pokoknya skala prioritas, bikin agenda, perbaiki diri sendiri, sadar akan kebutuhan kita masing-masing, dan kita bisa jadi lebih baik dan bisa menentukan tujuan untuk siapapun yang kita. Nah, sungguh luar biasa sekali emang tamu kita pada hari ini, teman-teman. Ya, mungkin ada pesan dan kesan mungkin. Oke, mungkin sebagai closing statement atau bagaimana nih? Mungkin kira-kira gimana rasanya gitu maksudnya? Di sini sebenarnya keren banget ya, karena sejujurnya ini juga pertama kali buat saya, karena selain pernah diundang untuk podcast, dan ini juga merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa, di mana kita juga bisa saling sharing pengalaman masing-masing, terus juga pastinya bisa menuju hal-hal yang lebih baik. Kita juga bisa saling untuk menjadi dan menunjukkan bahwa kita tuh memang bisa melakukan kalau misalnya kita memang mau dan kita memang melakukan untuk menjadi hal untuk menjadi yang lebih baik gitu. Ya, jadi balik lagi ke poin bisa menemukan potensi diri sendiri Betul. lagi. Oke. Apalagi kegiatan kalau misal dilakukan dengan hati itu pasti berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan gitu. Iya, seperti kata orang-orang, berjalanlah dengan hati maka semuanya akan selesai dengan baik. Betul Oke. sekali. Ya, saya terima kasih sekali kepada Mas Raka dan juga Mbak Adel yang sudah mau datang ke YPI Edu Podcast ya. Terima kasih ya. Terima Terima kasih kasih juga kembali. udah bisa menghadirkan kita. kami di Iya. sini. Oke, itu saja mungkin untuk perbincangan kita mengenai self management atau manajemen diri sendiri. Oke, baik. Itu saja dari saya Fitrindra. Dan sampai jumpa di video YPI Edu Podcast selanjutnya. Bye. Bye.